Selain dari pola pikir yang sudah Bapak sampaikan tadi, pola pikir serta budaya kerja yang memang seharusnya dimiliki oleh atau menjadi keteladanan Pak bagi pegawai-pegawai yang lain itu seperti apa Pak dari agen perubahan itu sendiri? Yang kita tiru siapa? Ya Rasulullah. Laqad Baik. kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebenarnya itu menjadi uswatun hasan, menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peradilan, berjumpa lagi dengan saya Kiki di acara Fast Talk, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Di hari ini saya sangat senang sekali karena berkesempatan untuk dapat berbicara langsung dengan narasumber yang luar biasa dan juga istimewa. Selamat siang yang mulia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Waalaikumsalam Kiki. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini merupakan yang mulia Dr. Haji Suhandak SHMH yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Betul ya Pak ya? Betul, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat afiat, menyenangkan. Perjalanannya panjang. Perjalanan panjang yang menyenangkan, bukan melelahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jauh sekali dari Palangkaraya menuju ke Sukamara ya Pak ya? Sepertinya sekitar 14 jam Luar atau biasa. 12 jam karena Luar mutar tuh. Ya itu. Tapi Kondisinya alhamdulillah masih ada nikmat. banjir ya Pak ya? Setelah nyampe di Sukamara Baik. terobati sudah itu. Alhamdulillah sampai sini masih sehat, sehat Alhamdulillah. walafiat dan masih segar. Baik Bapak, mohon izinnya untuk menyampaikan biografi Bapak Pak, karena Bapak hari ini akan banyak membagikan ilmu kepada kita semua sahabat peradilan terkait dengan agen perubahan di pengadilan. Baik, beliau ini merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, seperti yang saya katakan tadi, lahir di Bojonegoro, tanggal 22 Februari tahun 1963 ya Pak ya. Betul, Mbak. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Surabaya, itu di tahun 2016. Kemudian menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Manado di tahun 2018. Kemudian menjadi Hakim Justisial Balitbang Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu di tahun 2020. Kemudian menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, itu pada tanggal 24 Januari 2022. Dan sekarang menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, itu tepatnya sejak tanggal 8 September 2022 ya Pak ya. Baru Betul, Mbak. sekali Pak. Baik Pak. Jadi di kesempatan kali ini Bapak akan banyak membagikan informasi, ilmu terkait dengan agen perubahan di pengadilan. Betul, Mbak. Sebenarnya Pak, bagaimana sih agen perubahan di lingkungan peradilan itu sendiri Pak? Betul, terima kasih Mbak Kiki. Jadi yang kita harapkan bahwa seluruh pegawai di pengadilan agama khususnya itu menjadi agen perubahan. Baik. Selama ini oleh pimpinan di setiap satker itu agen perubahannya itu ada 1 orang, ada 3 orang. Nah tadi pagi saya sempat ngobrol sama Pak Ketua, ada berapa agen perubahan di PA Sukamara? Ternyata ada 3, Mbak. Nah, Baik. kemauan saya bukan hanya 3, tapi seluruh pegawai yang di PA Sukamara itu mempunyai jiwa sebagai agen perubahan, itu Mbak. Mengapa itu Pak? Harus seluruhnya mengapa itu Pak? Mengapa harus seluruhnya? Karena pengadilan agama bisa maju kalau semua bersama-sama untuk maju. Nah, kalau semua merasa menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri, untuk kantor dan untuk Baik. keluarga, maka perjalanan pengadilan agama ini sesuai dengan keinginan Pak Ketua Mahkamah Agung dan juga Pak Dirjen, bahwa pengadilan agama adalah pengadilan agama yang modern berkelas dunia, dan itu bisa dicapai jika kita semua menjadi agen perubahan, Mbak. Setidaknya memiliki jiwa untuk diri Mempunyai sendiri jiwa ya Pak agen ya. perubahan. Iya baik Pak. Kemudian untuk tujuannya sendiri Pak, adanya agen perubahan di pengadilan itu sebenarnya tuh apa sih Pak? Yang kita tuju sebenarnya semua menjadi agen perubahan itu kan ada syarat-syaratnya, Mbak. Baik. Ada yang syaratnya 1, seorang agen perubahan itu dia mampu menjadi katalisator. Artinya dia mampu mempengaruhi orang untuk meyakinkan orang sehingga yakin. Saya dahulu waktu menjadi Ketua Pengadilan Agama Surabaya itu satu-satunya pengadilan agama yang pertama mendapatkan WBK karena saya mampu meyakinkan Kemenpan RB bahwa PA Surabaya itu layak menjadi
zona integritas wilayah bebas korupsi sama dengan Pengadilan Agama Sukamara apabila seorang agen perubahan mampu meyakinkan bahwa PA Sukamara layak mendapatkan bebas korupsi, ini akan didapatkan. Yang pertama itu, Mbak. Ada lagi yang kedua, seorang agen perubahan atau pribadi yang punya jiwa agen perubahan, dia itu mampu memberikan motivasi kepada yang lain. Baik. Sebagai pelopor, bahkan bahasa saya sebagai provokator, tanda kutip ya, provokator kebaikan, sehingga Baik. tercapai bisa itu, Mbak. Itu yang kedua. Juga ada lagi, Mbak. Terkadang di kantor itu kan ada antara satu dan yang lain kan belum tentu itu bisa rukun dan sebagainya. Atau ada masalah di perkantoran. Dia mampu memberikan solusi. Seorang agen perubahan akan mampu memberikan solusi-solusi alternatif-alternatif terbaik demi kemajuan kantor itu sendiri. Nah, salah satunya itu, Mbak. Ya, Jadi semoga seluruh pegawai di Pengadilan Agama Sukamara khususnya Pak ya, ya khususnya. dapat memiliki jiwa untuk menjadi agen perubahan itu sendiri ya Betul, Pak ya. ya. Bukan hanya 3 orang maupun 4 orang ya Pak. Seluruhnya. Seluruhnya. Dan kadang-kadang Mbak Kiki ya. Baik. Mbak Kiki mungkin ada beberapa pegawai yang tidak bisa dekat dengan pimpinan. Nah, saya yakin Mbak Kiki sebagai agen perubahan bisa menjembatani antara karyawan dengan pimpinan. Seorang agen perubahan seperti itu. Nah, terpenting dari itu seorang agen perubahan, yang terpenting nih Mbak, dia selalu kreatif, Baik. dia inovatif, dia mempunyai ide-ide cemerlang. Untuk apa? Untuk kemajuan Pengadilan Agama Sukamara. Dengan begitu endingnya kan, ya itu tadi tujuan endingnya pelayanan kepada masyarakat secara prima. Yang kedua, dia sebagai pribadi yang anti korupsi. Nah, jadi dengan demikian PA Sukamara akan bebas dari korupsi, pelayanannya bagus. Itu yang kita harapkan, Mbak. Semoga terwujud ya Pak ya. Amin. Baik Pak, terkait dengan pedoman pembangunan agen perubahan di instansi pemerintah, ini berdasarkan peraturan Permenpan nomor 27 tahun 2014 ya Pak ya. Baik, kemudian bagaimana sih Pak peranannya di lingkup Badan Peradilan sendiri dari adanya agen perubahan ini Pak? Tentang ini kan kita ini dikenal yang sekarang tuh ZI ya, zona integritas. Baik. Di zona integritas itulah endingnya dan ini ada di area 5 dan area 6. Jadi kalau area 5 itu tentang untuk pencegahan korupsi itu tadi. Baik. Dan area 6 ini akan mengarah kepada pelayanan kepada masyarakat. Seorang agen perubahan yang bisa mempengaruhi yang lain, meyakinkan yang lain, menjadi motivator, endingnya adalah akan mendapatkan mudah-mudahan PA Sukamara tahun 2023 akan mendapatkan zona integritas wilayah bebas korupsi. Amin. Amin. Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Kemudian Pak, selain yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah peranan lain, adakah pengaruh lain yang akan didapatkan dari instansi itu sendiri dengan adanya pegawai-pegawai yang memang memiliki jiwa agen perubahan, Pak? Ya, betul Mbak. Untuk diri sendiri itu tentunya akan melatih diri untuk berdisiplin diri, untuk memberikan keyakinan, untuk kesejahteraan diri dan masyarakat dan keluarga itu akan didapatkan. Baik. Dan kalau ini untuk instansi, apabila kita mendapatkan penghargaan dari agen perubahan di zona integritas ini, kesejahteraan akan diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga mudah-mudahan lah, insya Allah PA Sukamara itu bisa. Amin, 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 Pak. Kemudian siapa Pak yang berhak memberikan penilaian terhadap orang-orang yang berada di lembaga itu bahwa dia ini berhak memiliki branding seorang agen perubahan? Nah, kalau tadi saya sebutkan awal, mengapa di PA Sukamara itu ada 3? Baik. 3 agen perubahan itu dipilih dari antar mereka. Dari yang lain memilih siapa yang layak menjadi agen perubahan. Misalnya si A. Ini dari pemilihan. Oh, begitu ya. Dari ketua sampai semua teman-teman PPN, siapa yang jadi agen perubahan tahun ini? Kan ditunjuk 1, 2, 3. Ketemulah dia itu. Yang lain apa tidak menjadi agen perubahan? Kalau jiwa ini sudah melekat, siapapun menjadi agen perubahan. Tetapi secara formal,
akan dipilih juga oleh ketua 3 orang atau 1 orang di PA lain itu kayak gitu, Mbak. Baik ya Pak ya. Berarti memang seluruhnya ikut berpartisipasi ya Pak selama bekerja melihat juga gitu. Saya inginkan seperti itu. Jadi tidak ada malas-malasan. Baik. Jadi yang dirubah apa sih? Mindset dan kultur set. Kalau mindsetnya orang kerja datang ke kantor hanya ya ngalir-ngalir saja, itu bukan alirannya. Seorang yang mindsetnya itu terus berkembang, jadi punya gagasan dan sebagainya. Ini terus kultur set. Kalau dulu kebanyakan tuh kalau masuk kantor begitu absen, ngopi-ngopi dulu, jalan-jalan dulu, nanti siang baru datang, duduk sebentar, waktunya sholat. Lah, Iya. kultur set seperti ini akan terkikis jika semua menjadi jiwa yang punya agen perubahan. Itu Mbak. Insya Allah bisa. Luar biasa ya Pak ya. Baik. Sebenarnya Pak, selain dari pola pikir yang sudah Bapak sampaikan tadi, pola pikir serta budaya kerja yang memang seharusnya dimiliki oleh atau menjadi keteladanan Pak bagi pegawai-pegawai yang lain itu seperti apa Pak dari agen perubahan itu sendiri Pak? Tentu kalau dia menjadi contoh sih, kalau dalam kehidupan sehari-hari, baik Baik. di kantor, di keluarga atau di masyarakat, kalau jiwa itu yang kita tiru siapa? Ya Rasulullah. Laqad Baik. kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebenarnya itu menjadi uswatun hasan, menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Seorang agen perubahan dan itu terjadi, insya Allah akan membawa perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Tidak cukup puas di situ, ingin maju dan itu PA Sukamara bisa. Yakin nggak Amin, bisa ya? yakin Pak, Amin. yakin sekali. Kira-kira itu, Mbak. Baik Pak, Pak selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang mana juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengadilan yang berada di wilayah lingkungan Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah. Harapan serta pesan yang mulia khususnya untuk Pengadilan Agama Sukamara untuk kedepannya. Betul. Bagaimana kita memberikan pelayanan baik apabila ada masyarakat meminta keadilan, berikanlah yang terbaik. Apabila dia mengadukan sesuatu atau konsultasi, dengan secepat mungkin memberikan pelayanan. Bukan hitungan hari, tapi menit atau jam. Oh iya, Dan itu langsung ditanggapi sehingga masyarakat puas. puas. Dan inilah yang diharapkan. Mudah-mudahan, tapi saya yakin kalau saya melihat bukan hanya ketua dan wakilnya saja yang bagus, ternyata di bawah-bawahnya, staf-stafnya, panmut-panmutnya, kasubagnya bagus-bagus. Termasuk kasubag IT-nya dan operator yang saat ini mengarahkan kita. Apalagi pembawa acara yang luar biasa. Bukan hanya cerdas, tapi cantik, Amin. tegas, menyampaikan yang ini yang diharapkan semua. Kalau PA semua begini, insya Allah pengadilan modern berkelas dunia akan didapatkan oleh pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Sukamara. Amin. Amin, amin, amin. Ya, itu, Mbak. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa. Semoga harapan bisa terwujud ya Pak ya di Amin, Pengadilan amin. Agama Sukamara nanti. Harus optimis. Amin. Harus optimis ya Pak ya. Ya, harus optimis. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk mengisi podcast Pengadilan Agama Sukamara Pak. Terima kasih, sama-sama, Mudah-mudahan Mbak. nanti suatu saat ada kesempatan lagi Pak, Bapak berkenan untuk mengisi lagi dengan topik yang Insya berbeda. Allah siap datang lagi ke PA Sukamara. Amin. Baik sahabat peradilan, terima kasih sudah menyaksikan podcast yang luar biasa pada hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.